Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Renungan Provinsi MSC Indonesia, 14 Agustus 2023. Hari ini bersama Gereja Universal, kita memperingati peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang martir. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan tentang Kristus yang membayar bea untuk bait Allah. Untuk pemeliharaan bait Allah, diatur pemungutan bea 2 dirham tiap orang. Sebenarnya sebagai putra Allah, dialah pemilik sah bait Allah. Ia tidak perlu membayar bea. Kristus pada waktu itu sedang berada di Kapernaum, tempat ia paling sering menetap. Ia tidak menghindar dari situ supaya dapat menghindari kewajiban membayar bea, tetapi sebaliknya ia datang ke sana siap untuk membayar. Bea yang dituntut ini bukanlah bayaran rakyat kepada pemerintah Romawi yang dengan ketat dituntut oleh para pemungut cukai, melainkan pajak bagi bait Allah yang banyaknya 2 dirham yang dituntut dari setiap orang atau setiap ibadah di dalam bait Allah. Dan itulah biaya yang dikeluarkan untuk ibadah di sana. Uang itu disebut uang pendamaian karena nyawa. Bea ini tidak terlalu dituntut dengan ketat pada waktu itu, seperti pada waktu sebelum-sebelumnya, terutama di daerah Galilea. Tuntutan itu diajukan dengan sangat sopan. Para pemungut bea berdiri di hadapan Yesus Kristus dengan penuh hormat karena perbuatan-perbuatannya yang besar, sehingga mereka tidak berani berbicara kepadanya mengenai hal ini, tetapi langsung berbicara kepada Petrus yang rumahnya berada di Kapernaum. Dan mungkin pada waktu itu Yesus Kristus sedang menginap di rumahnya. Oleh karena itu, dialah orang yang tepat untuk diajak bicara, sebab dialah tuan rumahnya, dan mereka menganggap bahwa Petrus mengetahui pikiran gurunya. Pertanyaan mereka adalah, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Kelihatannya mereka menanyakan ini dengan rasa hormat, dengan menunjukkan bahwa jika Yesus Kristus mendapatkan hak istimewa untuk tidak membayar bea itu, maka mereka pun tidak akan memaksakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya Kristus adalah anak Allah dan ahli waris atas segala sesuatu. Bait Allah adalah baitnya, rumah Bapanya. Di dalamnya dia setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan oleh sebab itu, dia tidak berkewajiban membayar bea ini untuk ibadah di bait Allah. Demikianlah Kristus menegaskan haknya, supaya jangan sampai pembayaran bea yang dilakukannya ini disalahartikan atau memperlemah gelarnya sebagai anak Allah dan Raja Israel, dan supaya tidak disalahpahami bahwa dia sendiri mengingkari gelar itu. Kekebalan-kekebalan hukum yang menjadi hak anak seperti ini hanya diberikan kepada Yesus, Tuhan kita, dan tidak bisa diperluas kepada orang lain. Oleh anugerah dan Roh yang mengangkat mereka menjadi anak-anak Allah. Anak-anak ini dibebaskan dari perbudakan dosa dan iblis, tetapi tidak dari berbagai kewajiban terhadap pemerintah sipil dalam hal-hal kemasyarakatan. Di sini hukum Kristus diungkapkan
bahwa tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah yang di atasnya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar. Saudara-saudariku yang terkasih, meskipun Yesus berhak dibebaskan dari pajak, tetapi Yesus tetap melakukannya dan membayar pajak untuk dirinya sendiri, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Ia memperoleh uang bagi dirinya untuk membayar biaya itu dari mulut seekor ikan. Entah kemahakuasaannya yang menempatkan uang itu di sana, atau kemahatauannya yang mengetahui bahwa uang itu ada di sana. Semuanya mengarah kepada hal yang sama. Hal ini merupakan bukti keilahiannya dan bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam, makhluk-makhluk ciptaan yang paling jauh dari kehidupan manusia berada di bawah perintah Yesus Kristus. Bahkan ikan-ikan di laut diletakkan di bawah kakinya. Dan untuk membuktikan kekuasaannya di dunia ini, dan untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaannya sekarang yang sedang merendah, ia memilih mendapatkan uang itu dari mulut ikan, meskipun dia bisa saja memperolehnya dari tangan malaikat. Bahkan dalam mengadakan mukjizat, ia menggunakan sarana untuk mendorong ketekunan dan usaha manusia. Petrus harus melakukan sesuatu, dan yang harus dilakukannya itu termasuk panggilannya. Hal ini untuk mengajar kita agar kita rajin dalam melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Apakah kita berharap agar Kristus memberikan sesuatu kepada kita? Kalau begitu, marilah kita bersiap-siap bekerja baginya.